Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa pada siang hari ini kita bisa berjumpa secara maya dalam rangka webinar repositori institusi yang kami selenggarakan atas kerjasama dan dukungan penuh dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya yang memfasilitasi akses Zoom ini secara maksimal mulai dari kemarin yang seminggu lalu untuk internal Jawa Timur dan sekarang kita menyelenggarakan kembali atas permintaan dari teman-teman FPPTI wilayah yaitu di tingkat nasional. Saat ini jumlah peserta sudah mencapai 100 yang terdaftar, masih ada 97 kalau tidak salah saya lihat tadi. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Kacung selaku Wakil Rektor 1 Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya yang selalu mendukung FPPTI Jawa Timur dalam setiap kegiatannya. Dan semoga acara yang kita laksanakan ini mendapatkan berkah dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya mengucapkan terima kasih juga untuk narasumber yang sudah mempersiapkan materi dan nantinya berkolaborasi dengan peserta, serta tidak lupa dari Bu Yeni dan tim, Kepala Perpustakaan UNUSA dan tim IT UNUSA juga, sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Akhir kata, semoga acara ini memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya, dan sekali lagi kami mohon maaf jika nanti dalam penyelenggaraannya terdapat kekurangan. Terima kasih, saya pikir cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua IPT Jawa Timur, Bapak Amirul Ulum MIP, atas sambutan dan harapannya kepada seluruh peserta dan kepada kita semuanya. Selanjutnya, menginjak acara yang kedua adalah sambutan sekaligus pembukaan acara webinar repositori institusi FPPTI Jawa Timur pada hari ini, Selasa tanggal 14 April 2020, oleh Bapak Profesor Kacung Marijan, PhD, Wakil Rektor 1 Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terhormat Bapak Profesor Kacung, sudah siap, Pak? Ya, kami umumkan sekali lagi kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan modenya, mood, supaya apa yang disampaikan seluruh narasumber nanti dapat didengar dengan jelas. Ya, terima kasih Pak Profesor Kacung, sudah siap Pak? Silakan. Sudah dengar ya? Sudah dengar? Sudah, Prof. Sudah, Pak. Dengaran. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pak Amir, Ketua
PPTI Jawa Timur, serta seluruh pengurus dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita sampaikan puji syukur kehadirat mengadakan seminar lewat web ini di saat kita sedang kena musibah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Seminar ini saya kira, webinar ini saya kira sangat penting, karena kalau kita dulu bicara soal repositori, itu kan hanya menumpuk berbagai sumber informasi di perpustakaan kita. Nah, dengan digitalisasi, maka kegiatannya tidak hanya sekedar menumpuk di perpustakaan, tapi juga menyebarluaskan. Karena kan ada perkembangan repositori itu bukan hanya sekedar mengumpulkan, mengoleksi, tapi juga menyebarkan informasi dari yang dikoleksi itu. Nah, karena itu repositori institusi ini sangat penting, bukan hanya untuk perguruan tinggi bersangkutan, tetapi juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Karena dengan masing-masing perguruan tinggi itu melakukan repositori, lalu disebarkan ke yang lain, maka di situ perkembangan ilmu pengetahuan, tukar-menukar ilmu pengetahuan, tukar-menukar publikasi, studi-studi sebelumnya akan lebih cepat dan luar biasa. Nah, kalau misalnya seluruh perpustakaan Jawa Timur itu bergabung satu sama lain, bisa diakses ya, oleh para peneliti, oleh para mahasiswa, oleh para dosen, maka itu luar biasa. Bahkan bisa diakses seluruh Indonesia misalnya. Saya kira itu bagus sekali, dan UNUSA tentu saja sangat beruntung memiliki banyak kawan, Bapak Ibu sekalian. Itu bagi kami itu sangat menyenangkan. Kenapa? Dengan demikian kami bisa dapat ilmu banyak, juga apa yang ada di kami bisa di-share ke Bapak Ibu sekalian. Jadi kita saling share, karena dunia ini dunia kolaborasi, dunia sinergi. Kita akan bisa berkembang kalau kita saling berbagi satu sama lain. Saya kira kuncinya di situ. Dan dengan kerjasama antar perguruan tinggi lewat perpustakaan ini, saya kira ini langkah yang bagus sekali. Mudah-mudahan nantinya ini bukan hanya terjadi di perpustakaan, tapi juga yang lain. Jadi nanti perpustakaan sudah jalan, lembaga penelitian, pengabdian masyarakat jalan, dan lain-lain jalan. Saya kira kita akan menjadi bagian kerjasama yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak sekalian. Selamat berdiskusi. Mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semuanya. Semoga kita sehat semuanya, jaga kesehatan semuanya. Jadi mudah-mudahan kita bisa melalui cobaan COVID-19 ini dengan baik. Kita semuanya sehat, warga kita semuanya sehat, perguruan tinggi kita, mahasiswa kita, seluruh dosen dan tenaga pendidik juga sehat semuanya, sampai nanti itu bisa diatasi semuanya. Sekali lagi selamat untuk webinar repositori institusi ini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka acara webinar repositori institusi ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan ke Prof. Kacung. Terima kasih sekali atas kerjasama dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dalam menunjang kegiatan webinar repositori institusi pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi Prof. Kacung. Sukses deh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu kepada seluruh peserta, acara selanjutnya adalah pemaparan materi dari narasumber. Narasumber pertama adalah Bapak Vincentius Widya Iswara, SSMA,
bisa saya kupas sedikit mengenai profil dari Bapak Vincentius Widya Iswara, bahwa beliau adalah tim pakar dari Kemestek Dikti terkait dengan sosialisasi resources. Dan kepakaran yang lain, kita semua, khususnya yang di Jawa Timur, tidak perlu meragukan lagi atas tingkat kepakaran beliau. Beliau adalah dari pustakawan dari Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Untuk menyingkat waktu, selanjutnya kami persilakan Bapak Vincentius Widya Iswara untuk pemaparan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Pak Vincentius, dengar Pak Vincentius? Ya, Pak Vincentius. Oke, terima kasih. Tadi masih unmute. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Prof. Kacung. Dan selamat siang Prof. Kacung, sudah memfasilitasi kami semuanya di sini. Kemudian yang kedua, Bapak Amirul Ulum selaku Ketua FIPTI Jawa Timur. Dan semua pengurus yang sudah berkoordinasi dan panitia sehingga acara ini berlangsung beberapa kali. Sebenarnya ini sudah batch ketiga ya. Pertama itu khusus untuk pengurus. Yang kedua khusus untuk anggota FIPTI Jawa Timur, dan yang ketiga ini untuk secara umum nasional. Dan pada siang hari ini kita juga sudah patut bersyukur karena pada siang hari ini kita sudah diberikan kesehatan, sehingga kita bisa mengikuti acara ini dengan baik juga. Dan semoga kita sampai nanti tetap sehat, tetap bersemangat, tetap bergembira, sehingga terhindar dari virus COVID-19 ini. Dan pada sesi ini, saya akan menyampaikan mengenai standarisasi RAMA di IPRIN. Terutama saya akan menyampaikan pada standarisasi RAMA yang pertama. Di RAMA itu ada 2 standarisasi. Nah, saya akan bagikan. Baik, Bapak Ibu, ini standarisasi RAMA pada IPRIN. Materinya di sesi pertama ini adalah pertama aturan terkait RAMA. Yang kedua adalah RAMA dokumen pada Sinta yang saat ini sudah connect antara RAMA dan Sinta, tidak hanya di pewayangan saja ya RAMA dan Sinta, tetapi ternyata di Ristek BRIN juga sudah connect antara RAMA dan Sinta ini, sudah bersatu RAMA dan Sinta. Yang ketiga adalah tujuan standarisasi RAMA, yang keempat itu adalah pilihan standarisasi RAMA, dan yang terakhir adalah praktek standarisasi 1 RAMA. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh moderator, bahwa pertanyaan boleh langsung di chat, langsung ke pihak moderator, nanti moderator akan mengumpulkan jadi satu, merekap, meresume, baru di akhir sesi 1 dan sesi 2, pertanyaan-pertanyaan akan dijawab. Berikut ini aturan yang terkait RAMA. Pertama adalah surat edaran terkait RAMA. Surat edaran yang pertama ini adalah mengenai
publikasi karya ilmiah, program sarjana, program magister, dan program doktor. Di sini disebutkan bahwa di klausul nomor 1, lulusan program sarjana dan program sarjana terapan menyusun skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya ke repositori perguruan tinggi yang diintegrasikan ke portal repositori tugas akhir mahasiswa Kemristek Dikti atau yang biasa disebut dengan RAMA singkatannya. Kecuali, ini ada kecualinya apabila dipublikasikan di jurnal. Sehingga jika dipublikasikan di jurnal, maka tugas akhir atau laporan atau skripsi mahasiswa itu sebagai depositor saja di dalam repositori. Sehingga tidak bisa diakses secara online. Karena tugas akhir tersebut atau skripsi tersebut itu dipublikasikan di suatu jurnal. Berikutnya, yakni surat edaran mengenai sarana publikasi karya ilmiah mahasiswa tanggal 8 Juli 2019, mulai sarjana sampai dengan doktor itu juga ada, yakni diunggah di repositori perguruan tinggi, kemudian diintegrasikan pada portal RAMA juga. Jadi semuanya, mulai sarjana sampai doktor, ini harusnya diunggah di repositori perguruan tinggi dan diintegrasikan pada portal RAMA. Berikutnya ini, skema sistem RAMA nanti ini berhubungan dengan yang ada di Sinta Dikti. Jadi, apa yang kita unggah di repositori perguruan tinggi, pada saat ini itu yang kita bicarakan adalah repositori yang berbasis e-print, kemudian diintegrasikan di RAMA repositori, kemudian akan dikoneksikan dengan Sinta Dikti. Dan data Sinta Dikti itu, data-datanya itu juga terkoneksi dengan PD Dikti atau Pangkalan Data Dikti. Yang mereka atau yang diambil dari repositori kita, repositori institusi kita masing-masing, itu dari nomor mahasiswa dan NIDN dosen. Karena ada judul di sana, maka akan tampil di Sinta dokumen-dokumen apa saja yang dibimbing oleh dosen yang bersangkutan di institusi tersebut. Sehingga apa yang dibimbing oleh seorang dosen di perguruan tinggi akan tampil judul-judulnya berikut dengan siapa penulisnya dan juga dosen pembimbingnya. Sumbernya saya letakkan di bawah itu ada RAMA Ristek Brin Go ID, kemudian ada guideline_RAMA PDF. Tujuan standarisasi yakni adalah menyamakan repositori dari seluruh perguruan tinggi atau institusi di Indonesia dengan format metadata yang sama sehingga dapat dengan mudah terintegrasi dengan Kemristek Dikti. Baik itu RAMA, Sinta, Anjani, dan Garuda. Mengapa kok ada Anjani dan Garuda? Kalau Anjani ini adalah sebagai sistem cek plagiasi atau cek kemiripan dari tugas akhir yang ada di masing-masing perguruan tinggi di Indonesia. Sehingga akan tampil dokumen-dokumen tugas akhir itu jika memang ada kesamaan sama judulnya. Walaupun berbeda penulis dan
pembimbingnya, sehingga akan terdeteksi bahwa ada unsur-unsur kemiripan. Dan mengapa kok ada terintegrasi dengan Garuda? Karena tugas akhir yang dipublikasikan di jurnal itu tidak akan terdeteksi di Rama, karena repositori juga tidak ada datanya tersebut. Data tersebut, data dari tugas akhir atau skripsi tersebut, adanya adalah di jurnal. Dan kewajiban jurnal adalah wajib terindeks oleh Garuda. Sehingga apapun yang diunggah di jurnal, skripsi atau tugas akhir tersebut akan terindeks juga di Garuda maupun Sinta untuk yang jurnal-jurnal yang terakreditasi. Sumbernya saya berikan di bawah, itu ada file presentasi dari standarisasi Ramadikti. Berikut adalah mekanisme umum. Mekanisme umum, saya ambil satu saja di guideline Rama ini, satu bagian. Yang nomor 3, yakni karya akhir mahasiswa itu yang diunggah harus dilengkapi dengan nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa, nama pembimbing, dan nomor induk dosen nasional atau khusus. Dan saat ini yang sudah umum itu adalah nama mahasiswa, adalah NIM, nomor induk mahasiswa, dan nama dosen pembimbing. Namun, NIDN itu jarang atau belum banyak. Yang paling banyak adalah nomor induk pegawai, atau NIP, atau NIK, nomor induk kepegawaian. Biasanya yang dicantumkan di tugas akhir mahasiswa, skripsi, tesis, atau disertasi, pembimbingnya hanya ditulis nama saja, kemudian di bawahnya itu tidak ada nomor induk dosen nasionalnya. Dan mekanisme umum di Rama itu mensyaratkan wajib ada nomor induk dosen nasional atau nomor induk dosen khususnya. Selain nama, NIM, kemudian NIDN, juga disyaratkan harus ada atau mencantumkan kode prodi dari si penulis atau penyusun tugas akhir tersebut. Dan kode prodi itu harus sesuai dengan kode prodi yang ada di PD Dikti. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman, rekan-rekan semuanya bisa mengaksesnya. Kalau biasa yang sudah mengisi forlap Dikti itu akan sudah terbiasa dengan alamat ini, yakni pddikti.kemdikbud.go.id. Tetapi kalau kita pustakawan kan jarang ya untuk membuka PD Dikti ini. Dulu namanya forlap, Kemristek Dikti. Nah, saat ini sudah berubah menjadi pddikti.kemdikbud.go.id. Nah, nanti kita akan masukkan kata kunci dari data perguruan tinggi kita dengan kata kunci masing-masing perguruan tinggi kita, keywordnya. Nanti akan muncul daftar program studi seperti ini. Nah, di sebelah kiri ini ada nomor 1, ini ada kolom nomor, dan ini sampingnya adalah kode prodi. Jadi misalkan saja kode 62201 itu adalah nama program studinya adalah akuntansi, jenjangnya adalah S1. Dan kode serta nama dan jenjang ini adalah sama. Dimanapun perguruan tinggi itu berada, kode prodinya untuk akuntansi S1 adalah sama, 62201. Demikian juga dengan nama program studi yang lain. Jadi kode program studi ini sama antara satu dengan yang lain, jadi seragam. Jadi pada saat nanti kita akan membuat kode program studi pada IPRIN, kode program studinya akan sama semua, sehingga akan memudahkan integrasi dengan Kemristek Dikti seperti yang
di slide ini. Dengan adanya standarisasi tersebut, metadata yang sama itu digunakan untuk seluruh sistem terintegrasi di Kemenristek Dikti, Rama, Sinta, Anjani, dan Garuda. Nah, ini contohnya. Contoh dari dosen Unika Widya Mandala yang saya coba lihat melalui portal Sinta Dikti. sinta.ristekbrin.go.id. Misalkan saja, akan saya coba klik untuk Rama dokumennya, dia akan muncul data-data dokumen dari skripsi atau tugas akhir yang dibimbing oleh dosen tersebut. Nah, ini saya contohkan ini Pak Radix. Ini sebentar, saya langsung coba tunjukkan di websitenya. Saya coba tunjukkan di websitenya seperti ini. Bentar. Nah, ini contoh yang lain, ya. Ini alamatnya adalah Ristekbrin, ya, sinta.ristekbrin. Ini saya klik Rama, dia akan muncul dokumen-dokumen tugas akhir yang dibimbing oleh namanya Bu Kristina Esti Susanti ini. Jadi misalkan saya klik yang lain, misalkan dari Pak Radik ini akan muncul seperti ini juga. Jadi ada sekitar 20 atau 31 ya dokumen yang ada di Rama dokumen ini. Dan semua ini, dokumen-dokumen ini adalah tugas akhir mahasiswa yang dibimbing oleh Bapak Radix ini. Oke, saya lanjutkan untuk yang presentasinya. Pada Rama terdapat standarisasi IPRIN, ada DSpace dan juga ada selain IPRIN dan DSpace. Jadi jika ada yang menggunakan selain IPRIN dan DSpace, misalkan menggunakan SLIMS atau menggunakan Setiadi, di dalam standarisasi Rama itu juga ada manualnya. Namun manual di selain IPRIN dan DSpace itu ada penambahan secara khusus, sehingga penambahan itu sesuai dengan standar yang ada di Rama. Pada saat ya sesi yang ini atau hari ini kita akan mencoba standarisasi di IPRIN. Standarisasi di IPRIN itu ada dua macam standarisasi. Pertama adalah pilihan standarisasi 1, menggunakan cara edit phrase. Kemudian pilihan standarisasi 2, yakni salah satu pilihan dari standarisasi yang ada di IPRIN dengan atau menambahkan metadatanya. Pada sesi saya, yaitu adalah pilihan standarisasi 1 dengan tambahan. Jadi tidak murni dari standarisasi 1 yang ada di panduan Rama. Karena di panduan Rama ada penggantian ID menjadi NIM atau NIDN. Harapannya ID ini itu sebagai isian dari email itu tidak diubah, tetapi tetap saja ada di dalam IPRIN. Sehingga kita nantinya jika bertukar-menukar data dengan pengindeks yang lain, data-data kita yang sudah standar di IPRIN juga tidak ikut berubah. Sehingga tetap kita bisa lakukan tukar-menukar data, misalkan saja. Nanti di standarisasi 2 juga akan dijelaskan oleh Pak Agung mengenai penambahannya. Baik, kita lanjutkan. Pada standarisasi Rama di IPRIN yang standarisasi 1,
Yang ditambahkan adalah nomor induk mahasiswa yang pada saat kita isikan itu biasanya di creators itu tidak ada isian untuk nomor induk mahasiswa. Yang berikutnya adalah menambahkan nomor induk dosen nasional atau nomor induk dosen khususnya. Nah, di sini juga tidak ada, sama ya, tidak ada isian untuk NIDN-nya. Dan nama program studinya itu juga tidak muncul. Jika kita isikan kode program studinya, nama program studinya juga tidak muncul. Dan yang akan menjadi masalah jika ini menjadi isian, menjadi kode program studi, kita takutnya nanti ada kesalahan ketik sehingga tidak akan dapat di-harvest atau tidak dapat terintegrasi dengan Trama untuk data kode program studinya. Sehingga kita harus membuat tambahan kode program studi dan nama program studi yang sesuai dengan pangkalan data dikti atau PD dikti. Nah, ini caranya untuk standarisasi 1. Pertama adalah kita login sebagai admin. Jika Bapak Ibu bisa langsung connect dengan 2 layar atau 2 window, satu dengan Zoom, satu dengan ePrint, monggo bisa dipraktekkan, tetapi karena ini share screen jadi agak susah. Jika susah ya kita coba lihat dulu, nanti materi akan dibagikan ke semua peserta. Sehingga bisa dicoba-coba nanti setelah presentasi. Yang pertama kita login sebagai admin. Klik login bagi Bapak Ibu yang belum terbiasa dengan repositori atau ePrint, tapi kebanyakan kan kita juga sudah terbiasa ya, karena ada kewajiban unggah di repositori yang menggunakan ePrint. Kita klik login, kemudian kita isikan username-nya sebagai admin. Dan password-nya saya tidak tahu ya, Bapak Ibu sendiri yang paling tahu ya, password admin-nya. Saya isikan itu, isiannya seperti itu. Kemudian setelah admin akan muncul seperti ini tampilannya. Kemudian Bapak Ibu bisa klik admin. Seperti ini. Selanjutnya Bapak Ibu bisa klik. Ini klik tampilan admin. Ada editorial tools, ada system tools, ada config tools. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman rekan sekawan, dan mungkin ada yang IT, kita bisa klik config tools, kemudian kita klik view configuration. Nah, setelah kita klik view configuration, akan muncul tampilan beberapa folder yang ada di repositori kita, terutama di dalam server repositori kita. Nah, selanjutnya kita akan klik folder cfd.d. Nah, ini kita klik cfd.d. Selanjutnya kita klik file yang bernama eprint_field.pl. Nah, kita klik ini dalam artian kita membuka file dari eprint_field.pl. Jadi di file eprint_field.pl ini berisi mengenai semua field-field metadata yang ditampilkan di repositori kita. Nah, ini akan tampil seperti ini. Kita selanjutnya akan klik edit config file. Nah, kita klik edit config file. Nah, ini untuk menambahkan NIM. Untuk menambahkan NIM, kita scroll ke bawah, kita cari yang ada tanda name kreator. Jadi kreator, penulisnya, kreator. Dan kita akan tambahkan menu untuk NIM, nomor induk mahasiswa. Nah, seperti ini, yang saya blok biru seperti ini. Ada subname,
kemudian Interupsi Pak Vincent, terlalu Ya, cepat Kak Pak, terlalu cepat Pak. Ya, mohon maaf. Baik, saya ulang lagi. Ya. Baik. Untuk kita menambahkan yang ada di standarisasi RAMA, baik itu NIM, kemudian NIDN, dan kode program studi, kita klik admin, di sini, klik admin, selanjutnya kita klik config tools, dan berikutnya adalah klik view configuration. Nah, setelah kita klik view configuration, maka akan muncul atau tampil beberapa folder yang ada di server ePrint kita atau repositori kita. Nah, untuk menambahkan NIM, NIDN, dan kode program studi, kita klik folder dengan nama CFG.D. Nah, seperti ini. Setelah kita klik folder CFG.D, maka akan tampil beberapa file-file yang ada di dalam folder tersebut. Untuk menambahkan NIM atau field NIM, NIDN, dan kode program studi, kita klik ePrint_field.pl. Semua field atau metadata untuk isian di dalam repositori kita atau ePrint itu ada di ePrint_field.pl. Kita akan klik file ePrint_field.pl ini. Maka akan tampil seperti ini. Jadi ada tampil source code. Bapak, Ibu, dan teman-teman pustakawan tidak perlu khawatir bahwa ini adalah source code yang membingungkan kita. Ini cukup mudah. Dan menurut pengalaman yang ada atau sharing dari teman-teman pustakawan yang sudah mengikuti, sudah bisa dipraktekkan juga semuanya. Jadi mudah. Kita akan tampil source code seperti ini, kemudian kita klik edit config file untuk menambahkan NIM. Kita akan cari creators. Cari kreator seperti ini yang ada di tampilan sebelah kiri. Kemudian kita akan menambahkan NIM-nya. Seperti tampilan di sebelah kanan yang saya blok biru atau highlight biru ini. Kita tambahkan saja seperti ini atau kita copy dari yang di bawahnya ini. Ada sub_name, id, teks, kemudian 21 ini di copy, paste, atau ketik saja juga tidak menjadi masalah. Ketik saja NIM di sini. Subname-nya adalah NIM. Karena kita akan menambahkan field untuk isian nomor induk mahasiswa. Berikutnya adalah menambahkan nomor induk dosen nasional atau NIDK. Cara menambahkannya itu sama dengan menambahkan nomor induk mahasiswa. Sama seperti ini. Yang berbeda adalah
tadi adalah NIM-nya adalah kreator, dan saat ini Bapak Ibu bisa scroll ke bawah, NIM-nya itu adalah contributors atau contributors di sini. Kemudian Bapak Ibu, rekan-rekan pustakawan bisa menambahkan NIDN. Sama seperti yang tadi untuk menambahkan nomor induk mahasiswa. Nah, seperti ini. Ini sebelah kanan dan saya highlight biru ini. Sama seperti ini. NIDN, kemudian teks 10 dan 1, atau copy paste saja juga bisa. Berikutnya adalah menambahkan kode program studi. Nah, kode program studi ini sebenarnya di dalam field repository ePrint kita itu sebenarnya sudah ada isiannya yang biasa diisi atau disebut dengan department atau program studi atau jurusan. Di ePrint sudah ada. Namun kita akan ubah isian itu dengan metode checkbox atau pilihan supaya tidak terjadi salah ketik. Nah, ini kita scroll ke bawah setelah kontributor tadi ada field untuk department. Nah, isian department ini biasanya diisikan sebagai program studi. Nah, kita akan tambahkan atau ubah kode program studi atau tambahkan kode program studinya dengan cara seperti ini. Nah, ditambahkan setelah type ini kita ubah menjadi set karena ini adalah pilihan query-nya adalah kode program studi, kemudian ada nomor kode program studi, kemudian ada tagar, kemudian ada nama program studinya. Karena ini variabel, tidak boleh ada spasi. Jadi diberikan underscore atau memang dijejerkan saja tanpa spasi juga boleh, tanpa underscore maupun pakai underscore juga boleh. Kode program studi ini harus sama dengan kode program studi yang ada di PDDikti. Demikian juga dengan nama program studinya. Ini wajib sama dengan pangkalan data dikti. Nah, tambahkan seperti ini. Kode prodinya itu huruf kapital semua ya. Kode prodinya itu huruf kapital. Ini sesuai dengan standar yang diberikan oleh Rama. Karena Rama akan mengharvest apa yang ada kata NIM, ada NIDN atau NIDK, dan ada kata kode prodi. Jadi ada kode prodi, kemudian nomor kode prodinya, pagar atau tagar, baru nama program studinya. Ini penting, karena jika kode prodi ini salah, itu tidak akan menuju ke prodi yang sudah sesuai dengan mahasiswa tersebut atau dari dosen yang membimbing tersebut. Sehingga kita harus cukup hati-hati. Makanya saya berikan ini tanda penting untuk penambahan kode prodi ini. Harus diketik dengan huruf kapital. Itu adalah contoh di bawahnya. Contoh penulisannya. Kode prodi 62201 pagar
akuntansi. Kode prodi 62201 ini adalah kode prodi untuk nama prodi akuntansi, jenjangnya adalah S1. Nah, jika lebih dari satu kata, maka boleh digunakan tanda underscore atau garis bawah. Atau langsung disambung saja kata dari susunan kata tersebut. Ilmu komunikasi, tidak perlu underscore misalkan saja. Juga boleh. Bagaimana nyamannya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan saja semuanya. Berikutnya, setelah kita ubah, maka tampilan yang ada di e-print kita masih belum terdefinisikan. Walaupun field yang kita buat sudah ada kolomnya, sudah ada tempatnya. Dan untuk kode prodinya pun itu masih nama dari aslinya. Nah, kita akan merubah dari isian identifier ini atau nama dari field name kreator ini atau field metadata dari NIM ini langsung menjadi NIM saja. Kalau NIDN langsung NIDN, kalau departemen langsung jurusan S1 akuntansi atau di sini S3 ilmu administrasi, S3 ilmu administrasi publik, misalkan saja seperti itu. Nah, kita akan membuat, ini setelah kita membuat, ini sudah selesai sebenarnya, tinggal kita akan lanjutkan untuk menampilkan NIM, NIDN, dan kode prodinya. Oke, kita klik Manage Deposit. Kemudian kita akan klik salah satu dokumen tugas akhir dari mahasiswa yang sudah ada di repositori Bapak Ibu dengan klik Edit Item. Nah, mengedit item. Setelah klik Edit Item, maka akan muncul tampilan di atas, yakni Type, Upload, kemudian ada Details, kemudian ada Subject. Lah, kita klik yang Details. Kita klik yang Details. Nah, akan muncul tampilan detail dari dokumen yang sudah diisikan sebelumnya. Berisi adalah tampilan judulnya, abstraknya, penulisnya, dan lain sebagainya sampai subjek dan kata kunci. Seperti tampilan seperti ini tampilannya. Nah, ini isiannya. Biasanya ini adalah di bawah dari abstrak. Nah, setelah tampil seperti itu, kita akan klik Edit Phrase, ya, Edit Page Phrase yang ada di atas itu. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Jadi ini metadatanya atau field-nya belum kita isikan namanya. Jadi masih kosong, sehingga isiannya itu masih tampil seperti ini. Jadi yang saya kotak merah-merah ini. Ya, masih tampil apa adanya. Kemudian kita isikan dari e-print field contributor NIDN ini dengan kata NIDN. E-print field kreator NIM kita isikan dengan NIM. E-print field
OPT departemen, kemudian kode prodi kita isikan sesuai dengan nama prodinya. Seperti contoh seperti ini. Nah, yang saya kotak merah. Jadi, kontributor underscore NIDN, kita isikan NIDN atau NIDK. Kemudian itu kreator NIM, kita isikan NIM. Jika untuk kode prodi, kita isikan misalkan saja di sana, saya contoh saja, S1 Ilmu Administrasi. Karena nama bisa sama, kode prodi bisa berbeda. Karena jenjang prodinya juga berbeda. Bisa S1, bisa S2, bisa S3, bahkan juga bisa diploma. Padahal namanya bisa sama. Keperawatan misalkan saja, S1 itu ada yang keperawatan, D3 pun ada yang keperawatan, S2 pun juga ada yang keperawatan, S3 pun ada yang keperawatan. Sehingga kita bisa definisikan sesuai kode program studi, nama program studi, dan jenjang program studinya. Supaya mahasiswa tidak salah memilih dalam kode atau dari program studi dari masing-masing mahasiswa yang menulis tugas akhir atau mengunggah di repositori tugas akhirnya. Nah, akan muncul seperti ini. Ada NIM sudah berubah, ada NIDN, NIDK sudah berubah, departemennya juga sudah berubah. Ada S1 Ilmu Administrasi, ada S2 Ilmu Administrasi Publik. Jadi sudah berubah. Namun, jika kita isikan metadata atau field ini, kadang-kadang isian kita atau paling sering isian kita itu tidak tersimpan atau tidak tampil karena metadata atau field yang kita isikan belum kita update database yang ada di ePrint. Untuk menampilkannya, kita akan klik admin, kemudian kita akan klik config tools, baru klik update database. Untuk menyimpan perubahan yang sudah kita lakukan, NIM, NIDN atau NIDK maupun kode prodi, kita harus menyimpannya atau mengupdate database yang ada di ePrint. Caranya yaitu klik admin, kemudian klik config tools, selanjutnya klik update database. Nah, setelah kita klik database, tunggu beberapa saat, dia akan muncul bahwa database kita sudah terupdate. Di sana ada keterangan data atau field apa yang kita ubah atau kita tambahkan. Yang kita ubah tadi adalah creators, contributors, dan department. Sehingga pada saat kita muncul, kan tampilan dari judul itu sudah muncul ada NIDN di sini. Tampil. Nama pembimbingnya, kemudian thesis advisor, dosen pembimbing, nama dosennya, kemudian ada NIDN-nya. Untuk memastikan bahwa field dari yang sudah kita tambahkan tadi, NIM, NIDN, dan kode prodi, agar dapat terintegrasi dengan RAMA,
kita harus melakukan seperti ini. Pada saat kita klik di bawah, itu kita akan tampil seperti ini. Jadi kita akan tampil bahwa ada klik action, kemudian ada JSON, JSON, di bawah itu yang ada export, kemudian kalau kita klik, dia akan muncul beberapa pilihan. Seperti ini. Kita pilih untuk JSON, JSON-nya, baru kita ekspor. Nah, setelah kita ekspor, dia akan muncul tampilan seperti ini. Dia akan muncul tampilan seperti ini. Ada department, ada kode prodi, akuntansi, ada NIM, ada NIDN. Dan jika ini sudah muncul, berarti apa yang kita tambahkan sudah sesuai dengan standarisasi yang disyaratkan oleh Rama. Sehingga data yang kita tambahkan tadi akan terintegrasi dengan Rama. Demikian dari saya. Terima kasih. Dan saya kembalikan ke moderator. Oh, bentar. Sebagai catatan saja. Untuk standarisasi 1 ini tidak disarankan untuk mengupgrade versi e-print-nya. Jika mengupgrade versi e-print, apa yang sudah kita tambahkan itu akan ikut hilang. Jadi ada pilihan keduanya, jadi ada standarisasi duanya. Namun dari versi sebelum-sebelumnya, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir jika data terlalu banyak, kemudian ada kekhawatiran kalau upgrade versi, kemudian data-datanya menjadi tidak karu-karuan, ya monggo silahkan. Jadi Bapak Ibu terserah saja mau upgrade versi atau tidak menjadi masalah. Tidak di-upgrade pun tidak menjadi masalah. Demikian dari saya kembalikan ke Pak Lasi, moderator. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih kami sampaikan atas pemaparan dari Bapak Vincentius. Mungkin banyak dari peserta yang sudah mengajukan pertanyaan. Silakan nanti pertanyaan yang mungkin sama, mungkin ada yang ditanyakan, tolong nanti didengarkan dari jawaban dari narasumber. Silakan diinventarisir dulu pertanyaan yang lain. Selanjutnya kami menginjak ke materi yang kedua dengan narasumber Bapak Agung Prasetyo Wibowo, SAP. Saya boleh mengenalkan sedikit profil dari Bapak Agung. Beliau adalah pakar di e-print dari Universitas Dinamika Surabaya. Beliau sudah malang melintang mengenai e-print ini, dan saat ini beliau sedang melanjutkan studi untuk memperoleh gelar sarjana perpustakaan. Untuk diketahui, sebelumnya beliau adalah bukan dari program studi perpustakaan. Karena demi pengembangan karir, Pak Agung akhirnya studi lanjut untuk ke tingkat itu. Itu yang bisa kami sampaikan sedikit profil dari Bapak Agung. Selanjutnya, waktu dan tempat kami persilahkan ke Pak Agung. Silakan. Ya, terima kasih Pak Lasi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jika tadi Pak Vincent sudah menjelaskan tentang standarisasi 1, tapi yang istilahnya dengan modif ya Pak Vincent ya. Jadi
saya akan menjelaskan sedikit mungkin lebih untuk standarisasi 2. Jadi mungkin bagi teman-teman yang mungkin sudah punya repositori institusi berbasis EPRIN, tetapi belum menerapkan standarisasi dari RAMA Ristek BRIN, nanti sebenarnya bisa menggunakan panduan yang dari RAMA. Hanya saja memang panduan dari RAMA itu yang standarisasi 1, dia memang dijelaskan mengubah ID email menjadi NIM ya, dan seterusnya. Lalu sedangkan standarisasi 2 itu nanti bisa kita pakai, bisa kita terapkan di repositori Bapak Ibu. Hanya saja memang panduan yang di RAMA itu sepertinya masih ada sedikit kesalahan. Jadi nanti kita akan coba terapkan, saya akan tunjukkan cara menggunakan standarisasi 2 RAMA di repo Bapak Ibu semua. Dan nanti yang selanjutnya, saya akan juga menunjukkan penggunaan alternatif. Jadi yang sudah kami gunakan di Universitas Dinamika untuk RAMA. Jadi NIM, NIDN, dan kode prodinya. Iya, jadi ini materi saya. Jadi oke, repositori institusi saat ini yang paling banyak di Indonesia ini adalah data di Indonesia. Tadi saya ambil tadi pagi dari Open Door. Memang di Indonesia adalah pengguna paling banyak adalah EPRIN sebanyak 78%. Sisanya adalah DSpace 9% dan other-nya ini ada 13%, termasuk Omeka, Weko, bisa Slim juga, bisa Setiadi dan sebagainya. Ya, jadi memang saat ini EPRIN di Indonesia paling banyak dipakai. Tapi kalau memang di luar negeri sepertinya DSpace itu yang paling besar DSpace dibandingkan EPRIN. Kalau di Indonesia penggunanya EPRIN paling besar. Ya. Saat ini adalah data RAMA, yang tadi juga barusan tadi saya ambil dari website RAMA. Jadi saat ini masih sudah terdaftar 148 institusi yang masuk dengan 155 repositori. Jadi kalau saya lihat memang per institusi itu sepertinya bisa mendaftarkan lebih dari 1 repositori. Nah itu kelihatan ada 155. Sebenarnya kurang ya, kalau kita lihat PT Indonesia sebenarnya ribuan, tapi yang terdaftar di RAMA hanya masih 148 institusi hingga saat ini. Jadi nanti Bapak Ibu jika memang masih belum tersambung reponya ke RAMA, silakan mendaftar di RAMA, prosesnya mudah dan cepat. Jadi pengalaman kami biasanya tidak sampai 2 atau istilahnya paling lama tidak sampai seminggu data kita atau repo kita sudah masuk ke daftar RAMA. Ya Bapak Ibu, ini standarisasi dari RAMA. Saya juga kopas dari punyanya, saya ambil dari punyanya materinya RAMA Stekdikti. Memang ada 2 standarisasi. Tadi Pak Vincent menjelaskan standarisasi 1, tapi yang dimodif, istilahnya Bapak Vincent tidak merubah fil-fil penting dari EPRIN, tapi menambahkan fil baru. Ya memang seharusnya seperti itu. Jadi kita tidak mengganti fil email. Jadi email ini di EPRIN fungsinya penting karena untuk EPRIN sendiri, untuk aplikasi dia sendiri sebagai ID yang penting. Lalu RAMA juga memberikan standarisasi 2, memberikan opsi 2. Hanya saja bedanya, kalau di standarisasi 1, itu tampilannya, dia akan sama seperti Pak Fian tadi, tampilannya di bagian tesis tadi itu sama, tidak ada perubahan apapun. Dalam artian workflow-nya di atas tidak berubah. Ya. Jika Bapak Ibu menggunakan yang standar 2, itu adalah seperti ini. Jadi, yang sebelah kiri atas itu adalah sebelumnya. Jadi, ini atasnya adalah workflow ya. Ada tipe, ada upload, ada detail, ada subjek, ada deposit. Itu adalah default bawaan EPRIN. Nah, jika nanti Bapak Ibu memakai yang standar 2, itu di situ akan muncul di bawah ada workflow custom.
Ya, jadi workflow custom ini dia akan muncul ketika Bapak Ibu menerapkan standarisasi 2. Dan workflow custom ini juga akan muncul di semua tipe koleksi yang nanti akan kita pakai. Misalkan misalkan kita mengunggah tipe artikel, workflow itu tetap akan muncul di situ custom. Menggunakan tipe tesis, dia juga akan muncul di situ custom. Ya, jadi ini lalu apakah ini berefek? Sebenarnya tidak berefek apa-apa, hanya saja memang akan muncul ada tampilan custom di situ. Jadi nanti Bapak Ibu nggak apa-apa, tampil aja, itu tidak mempengaruhi e-print-nya, tapi memang fungsinya memang nanti kan akan tergabung ke Rama dan bisa masuk ke Sinta. Seperti itu. Oke Bapak Ibu, saya akan masuk ke teknis, ke panduannya step by step ya. Jadi Bapak Ibu, pertama kali Bapak bisa masuk login dulu ke e-print-nya, user password-nya, gunakan yang setara admin, silakan Bapak Ibu masuk silakan, atau mungkin ya, bisa lihat dulu panduan yang saya berikan ini, nanti bisa dijalankan, nanti materi kita akan share semua ke peserta, bisa diterapkan, mau pakai yang standar satunya Pak Vincent, mau pakai standar 2-nya yang ini bawaannya Rama, atau pakai nanti punya alternatif yang nanti yang kami pakai di Dinamika. Silakan, semuanya bisa dipakai. Setelah login, oke, di situ nanti setelah login, kita masuk ke halaman admin, sama. Ya. Di halaman admin, kita masuk ke bagian ada 3 tab, ada editorial tabs, ada system tools, ada config tools. Kita memilih config tools, dan kemudian kita klik pada bagian manage metadata fields di paling pojok kiri bawah ya. Oke, setelah setelah Bapak Ibu klik, nanti akan muncul manage metadata field. Di sana banyak sekali listnya, ada access log, ada case table, dan bla bla bla. Oke, kita tidak usah hiraukan yang lain. Kita lihat, kita cari yang namanya e-prints. Yang ini yang saya beri tanda panah, e-prints. Use to store e-print record. Di sebelah kanannya, dia ada menu, ada link, view, dataset, fill. Nah, itu Bapak Ibu klik. Silakan Bapak Ibu klik di view dataset, fill. Ketika sudah diklik, halaman selanjutnya itu adalah muncul tombol create a fill. Nah, di situ di Bapak Ibu di bawah itu bisa tampil live fill itu macam-macam. Itu ada abstrak, ada artikel number, ada book title, dan seterusnya. Kita akan membuat fill baru, 3 fill baru, name, NIDN, dan kode prodi, yang tidak merubah atau tidak mengganti fill dari bawaan e-print. Ini cara ini lebih aman, sama seperti Pak tadi lebih aman karena menambah baru. Oke, kita pertama adalah, caranya adalah membuat NIM. Oke. Pada tipe, di sini kita jelasin ada 4 workflow ya Bapak Ibu ya. Jadi ada 4 workflow, ada tipe, ada properties, ada process, ada commit. Tipe, kita ketikkan NIM. Di sini jelaskan pada field name masukkan NIM, huruf kecil Bapak Ibu ya. Di panduannya Rama itu NIM-nya adalah huruf besar. Ya. Kenapa saya sampaikan kecil? Karena kalau huruf besar itu nanti tidak, yang saya coba kemarin tidak jalan fungsinya. Jadi saya sarankan memang pakai huruf kecil saja, karena semua yang di sini, kalau Bapak Ibu lihat, di menu sebelah, kalau Bapak Ibu lihat di manage data field, itu sebelah kiri adalah huruf kecil semua, fill-nya. Fill-nya huruf kecil semua. Oke. Setelah menambah NIM, di bagian multiple value, itu kita pilih yes. Multiple value ini berfungsi untuk, jadi nanti isian NIM itu bisa lebih dari 1. Multiple value, kalau Bapak Ibu pilih no, otomatis isiannya hanya 1. Kolomnya, barisnya hanya 1. Jadi karena nanti kita NIM dan NIDN itu bisa lebih dari 1 isian, jadi kita pilih multiple value-nya adalah yes. Lalu turun kita ke bawah itu ada harusnya default-nya sudah kepilih teks. Default-nya sudah kepilih teks. Seperti tanda yang saya kotak ini sudah memang teks. Kalau sudah, Bapak Ibu silakan klik next. Ya. Next ini proses selanjutnya.
Ini adalah yang kedua adalah tab untuk properties. Properti di sini kalau ini adalah ada require, ada volatile, ada include. Require ini kita pilih yes. Jadi yes ini otomatis kalau ini tidak diisi bisa pilih yes atau pilih no ya. Jadi require ini bisa pilih yes, bisa no. Saya pilih yes. Kalau Bapak pilih yes, otomatis isian untuk name itu nanti ketika mengentry data itu wajib diisi. Meskipun sebenarnya bisa dilewati. Ya. Boleh Bapak pilih yes, boleh pilih no. Lalu ada include in XML export. Kita pilih yes. Allow null value, kita pilih yes. Jadi seperti ini, nanti bisa disamakan saja. Di paling bawah itu ada maksimum length. Jadi ini panjang karakternya berapa banyak? Ada 255 karakter. Jadi panjang karakternya 255 karakter. Kolomnya ada 60. Ini hanya panjang kolom inputnya. Kalau sudah, kita next. Oke, kedua adalah process. Proses ini sama seperti ketika Pak Vincent menjelaskan untuk memberi nama dari field tadi yang sudah dibuat. Di sini ada name. Name saya isikan name. Pak, kalau diganti yang lain, boleh. Mau pakai, mau diisi misalkan nomor induk mahasiswa, nomor induk apapun boleh. Karena ini hanya isian nama. Jadi sebenarnya ini tidak berefek ke field. Ya. Jadi field nanti yang tetap dibaca adalah name. Name ini jadi kita bisa ganti nomor mahasiswa atau apa, boleh. Tapi kita ikut kalau dari Rama memang tulisannya name, jadi lebih singkat juga. Kita isikan name aja. Diganti boleh, boleh. Tapi opsinya memang kita pakai name. Kedua adalah help. Help di sini adalah nanti ketika workflow custom ini terbentuk, itu akan ada menu bergambar seperti ini, tanda tanya di pojoknya, ya. Help ini nanti akan bisa dibaca oleh, jika Bapak Ibu menerapkan unggah mandiri, ini bisa dibaca oleh mahasiswa atau dosen yang unggah mandiri. Jadi mereka biar tahu, oh ternyata untuk name itu isinya formatnya seperti ini ya, name xxx. Jadi name misalkan contohnya, oh name saya, name 1941101001. Jadi nanti help ini bisa kita klik di tombol tanda tanya ini sebagai panduan bagi yang entry. Dikosongi boleh, boleh, nggak apa-apa. Tapi lebih baik kita kasih karena kalau nggak dikasih format seperti ini nanti takutnya salah isi. Sudah, kita next. Tampilannya adalah seperti ini. Jadi tampilan ini adalah field tadi atau properties yang sudah kita pilih. Kalau nol apa dan seterusnya. Oke, kalau sudah kita tidak usah bahas karena sama saja. Langsung kita klik commit. Jadi commit ini otomatis menyimpan field tadi, field name yang Bapak Ibu buat ke database ePrint. Ini Bapak Ibu ada keterangan repository configuration reloaded. Jika kita turun ke bawah dari layar ini, akan ditemukan baris name. Sebelah kanannya adalah name besar. Sebelah kanannya lagi ada tombol edit dan remove. Jadi Bapak Ibu, field-field yang kita buat di bagian metadata field ini, jika ada kesalahan entry, misalkan Bapak Ibu mengisinya name-nya ada spasinya, misalkan di bagian ini, di bagian field, dan tiba-tiba setelah entry banyak, lalu baru sadar kalau name-nya tidak masuk, dan kita mau bikin baru atau edit, itu otomatis data yang sudah kita entry akan hilang. Formatnya memang seperti itu. Dari ePrint memang seperti itu. Dia tidak menyimpan field yang custom kita buat ini. Nanti saya tunjukkan di belakang. Oke, selanjutnya NIDN. Proses NIDN dengan name hampir sama. Jadi kita create field lagi seperti tadi yang sebelumnya. Kita create lagi. Untuk field name-nya kita kasih nama NIDN. Kecil juga NIDN. Oke, lalu multiple value, yes. Jadi kita bisa mengentry NIDN lebih dari satu, yes. Untuk tipenya tetap sama, text. Sudah, kita next. Ini propertiesnya, hampir sama seperti isian di name. Require, yes or no, boleh dipakai.
XML, dan seterusnya. Sama, isinya sama seperti yang ketika di NIM. Jika sudah, kita next. Oh iya, untuk yang properties ini di panduan Rama memang tidak dijelaskan ya, Bapak Ibu, tidak dimunculkan. Jadi, loh, Pak, dari mana tahunya kok ada include XML, info JS atau apa? Itu nanti ketika diproses terakhir di commit itu akan ada apa istilahnya summary-nya. Jadi XML apa yes atau no, indeksnya no atau dan seterusnya itu nanti di paling belakang. Tapi di panduan Rama memang tidak jelaskan harus pilih yes, masih nilainya berapa diisi, tidak ada isian seperti itu. Jika kita next, selanjutnya sama seperti NIM, ada NIM, NIDN. Di sini Bapak Ibu bisa isikan NIDN atau NIDK, boleh sama aja karena ini NIM. Boleh mau pakai spasi, mau ditulis apapun boleh, karena ini hanya isian frase, tidak mempengaruhi nanti ketika diunggah ke database, untuk pembacaan standarisasi Rama. Helpnya sama, formatnya seperti yang tadi Pak Vincent jelaskan. Jadi NIDN ini harus depannya ada tulisan NIDN baru nomor NIDN dosen yang bersangkutan. Kenapa Pak kok harus pakai NIDN? Ya, karena EPRIN ini tidak bisa membaca angka 0 di depannya. Jadi Rama, tim dari Tekditi memang menjelaskan kenapa kok depannya dikasih NIM, kenapa depannya dikasih NIDN, itu fungsinya kalau misalkan NIDN dosen itu depannya adalah 0, itu dia tetap bisa membaca. Karena ketika kita entrykan 0, itu sama EPRIN 0-nya akan otomatis terhapus. Jadi hanya terbacanya 71234556. Ya, karena itu pihak Rama membuat suatu aturan di mana entry-nya depannya harus ada NIDN-nya, depannya harus ada NIM-nya, depannya harus ada kode prodi-nya. Jika sudah mau helpnya misalkan ini menurut Bapak Ibu terlalu singkat, boleh mau dipanjang kok dikasih semua. Di sini saya contohkan hanya satu NIDN, mau dikasih contoh NIDN yang lain mungkin NIDK, apapun boleh. Helpnya sedetil mungkin, lebih bagus. Jadi sudah, kita klik next, nanti selanjutnya adalah tampilan yang di bawah. Ini Bapak Ibu, yang tampilan ini di panduan Rama itu dimunculkan. Tampilan ini, allow null, apa ini muncul. Tapi tidak, padahal ketika kita melakukan pada bagian properties, itu ada isian-isian yang harus sebenarnya kita isi. Nah, di sini, jadi saya melihat dari Rama, saya cocokkan, saya lihat di properties, oh ternyata ada isian berapa panjang karakter, tipenya apa. Jadi saya buatkan format seperti itu biar nanti isiannya sama dengan isian yang di Rama. Kalau sudah kita commit, sama nanti tampilannya, nanti hasilnya seperti hasilnya seperti nanti. Jadi nanti tampilannya ketika Bapak Ibu sudah commit pada NIDN, tampilannya akan sama seperti di bagian manage, dia akan muncul NIDN titik 2, sebelahnya ada NIDN dan ada tombol edit dan remove. Oke, sekarang adalah kode penambahan untuk kode prodi. Caranya sama, Bapak Ibu. Kita create field dulu. Ya. Ini Bapak Ibu. Sepertinya saya harus betulin dulu. Di bagian kode prodi ini, field name-nya itu maaf, ini tadi saya screenshot-nya salah. Harusnya field name-nya adalah kode prodi. Ini Bapak Ibu ya. Pada field name isikan kode prodi, kecil semua. Yang di screenshot saya nanti saya betulkan, nanti saya akan revisi di screenshot adalah NIDN. Jadi nanti field name-nya itu adalah kode prodi, kecil semua, tidak ada spasi. Nah ini Bapak Ibu yang menjadi permasalahan beberapa teman-teman yang menggunakan standar 2. Ketika mereka membaca dari panduan Rama, kode prodinya adalah pakai spasi. Jadi di panduan Rama itu adalah field name-nya adalah kode spasi prodi. Nah, field name tidak boleh ada spasi. Kalau mau kode underscore prodi. Jadi field name ini memang harus mau digabungin semua atau mau dikasih spasi tapi harus dengan underscore. Oke. Di sini ada multiple value. Nah, karena kode prodi ini mewakili hanya satu kode prodi, berarti ini juga salah. Screenshot-nya saya tadi karena ngambil dari depannya. Multiple value-nya adalah kita pilih no, karena isiannya hanya satu.
Bapak Ibu ya. Jadi nanti saya tunjukkan. Isiannya adalah hanya no, kita pilih nanti no. Multiple value-nya kita jadikan no. Jadi tidak bisa menambah kolom isian baru, tidak bisa menambah isian baru, hanya satu. Tipenya teks sama, jika sudah klik next. Ini properties, saya mengikuti panduan yang dirama, untuk properties dilewati saja. Untuk di properties dilewati saja. Kita langsung next. Nah, ini Bapak Ibu. Di sini name itu baru Bapak Ibu boleh pakai spasi. Intinya di name Bapak Ibu pakai spasi boleh. Mau kode prodi, mau ditulis apapun boleh. Help-nya, ini Bapak Ibu, help-nya adalah formanya kita berikan secara lengkap. Jadi kode prodi, lalu ada angkanya XXX, lalu ada tagar, baru nama prodi. Jadi ini berbeda dengan yang Pak Vincent tadi jelaskan. Ketika Pak Vincent tadi jelaskan adalah opsi. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih atau mencentang opsi yang sudah ada. Dan itu biasanya, dan itu lebih enak karena lebih benar, karena sudah ditentukan oleh di dalam field-nya. Sedangkan seperti ini, kalau yang standar 2 itu, yang mengentry itu harus benar-benar betul, tidak boleh salah. Karena itu saya bilang, untuk bagian help ini kalau bisa diberikan informasi yang detail atau dituliskan semua kode prodi yang ada di institusinya. Jadi misalkan kalau Bapak Ibu punya 5 kode prodi, dituliskan semua. Jadi nanti mahasiswa yang unggah atau dosen yang unggah biar tahu, oh kode prodi saya adalah 1, 2, 3, 4, 5 sistem informasi. Jadi tulisnya seperti itu. Oh kode punya saya adalah ilmu hukum. Oh kode prodinya adalah 3, 2, 5, 6, 7 tagar ilmu hukum. Jadi kalau kode prodi tadi salah, otomatis tidak akan bisa masuk ke tempat yang seharusnya. Bapak Ibu ya. Kalau sudah dimasukkan semua di bagian help, kalau sudah kita klik next. Ya Bapak Ibu, ini adalah tampilan, jadi tadi sudah selesai semua, beres. Ini adalah tampilan hasil akhirnya ketika kita mau entry item. Jadi ketika saya pilih tesis, dia langsung custom-nya muncul memang. Sebelah kanan ini adalah tampilan custom-nya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu klik custom, itu sebenarnya tampilannya sama, seperti ini. Jadi nanti ada NIM, ada 1, 2, 3 baris, NIDN, 1, 2, 3 baris. Mbak, ternyata yang ngarang tesis ini ternyata lebih dari 3 orang. Bisa ditambahkan. Bapak Ibu tinggal klik more input row. Dia akan menambah lagi barisnya. Sebanyak apapun dia akan nambah. Oh, ternyata pembimbing kita lebih dari 2 orang atau lebih dari 3 orang. Silakan diklik aja more input row. Dia akan lebih banyak pembimbingnya. Tapi pada bagian kode prodi, tadi kan kita memilih multiple value, kita pilih no. Dia hanya 1. Karena TA dari judul dari TA ini hanya mengacu ke satu kode prodi saja. Tidak bisa nambah untuk yang baru. Ya Bapak Ibu, ini sama seperti tadi yang Pak Vincent jelaskan, ini adalah fungsi untuk mengecek apakah field tadi yang sudah kita masukkan sudah sesuai dengan kebutuhan atau dengan kebutuhan Rama. Di sini bisa kita lihat, jika saya sudah mengentrikan sesuai dengan aturan tadi, di sini saya kotak yang pertama adalah NIDN. NIDN ini ada 2 NIDN, berarti ada 2 dosen yang membimbing judul ini. Ini muncul NIDN 07 dan seterusnya, 0. Pembimbing yang kedua dengan tanda 1 adalah NIDN dan seterusnya. NIM sini adalah NIM 0 adalah mahasiswa pertama, ada NIM-nya depannya 19 dan seterusnya. Di paling bawah adalah ada kode prodi. Isiannya adalah kode prodi, angka bla bla bla, pagar, tagar, S1, sistem informasi. Kenapa kok tadi Pak Vincent ada underscore-nya? Karena memang itu sudah didefinisikan di field paling awal. Sedangkan di sini tanda 2 itu kita kode prodinya ngentry. Jadi kita bisa pakai spasi, ngentry. Boleh. Nanti kita tunjukkan. Oke, sudah. Terima kasih sebentar. Saya akan tunjukkan lagi tentang
Contohnya, oke Bapak Ibu, jadi di sini kita bisa lihat sebenarnya ketika Bapak Ibu mengunggah koleksi di sini, kita bisa lihat misalkan new item di sini. Ya, jadi menu custom ini dia akan terus keluar meskipun saya pilih artikel, saya pilih book section, saya pilih book, saya pilih thesis, dia akan tetap ada di sini. Misalkan kita pilih thesis, kita next. Ya, ini untuk upload ya Bapak Ibu. Kita next. Details, nah kita isikan sesuai kebutuhan. Kita next. Nah ini detail. Jadi detail ini yang wajib diisi, dia harus diisi. Karena dia yang bertanda, ada tanda bundar, ada bintangnya putih, wajib diisi. Kalau kita lihat di custom, langsung kita bypass ke workbook custom, dia ada name. Ini nanti yang mengganti, ini helpnya di sini Bapak Ibu. Kita bisa klik. Ya. Jadi help yang tadi itu yang Bapak Ibu saya jelaskan, silakan diisi helpnya secara detail dan lengkap. Itu adalah di sini. Jadi si pengunggah mandiri dia bisa melihat, oh panduannya seperti apa sih? Istilah dengan format seperti ini. Oke, berarti bisa tahu. Ini adalah NIDN seperti ini, kode prodi. Ya. Ini karena harusnya di enter memang turun ke bawah, jadi bisa kita lihat. NIM misalkan 20 dan terusnya. NIDN dan seterusnya. Oh, kurang Pak, misalkan kurang banyak boleh. Kita tinggal more input row. Ya, dia akan menambah kolom lagi. Ini berlaku juga untuk mahasiswa. Misalkan yang mengerjakan tugas agar itu adalah lebih dari 3 orang, kita tinggal more input row, bisa masuk. Kode prodi ini adalah kita samakan. Kode prodi. Ini Bapak Ibu yang harus dipastikan betul. Jadi kita harus menginformasikan ke teman-teman dosen atau ke teman mahasiswa yang unggah mandiri. Jika Anda adalah sistem informasi, kode prodinya adalah bla 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 dan seterusnya, misalkan seperti ini. Ini boleh pakai spasi? Boleh, karena ini isiannya hanya isian saja, boleh. Oke, masuk di sini. Ya, saya akan tunjukkan di data ini, data yang NIDN 1, 2, dan 3 ini. Ini nanti maksudnya kemana? Sama seperti yang Pak Vin tadi tunjukkan, dia akan masuk ke Sinta. Di Sinta ini, ya ini adalah dinamika, saya lihat. Misalkan kita lihat salah satu dosen, lalu kita klik ramu dokumen. Ya, Bapak Ibu bisa lihat, semua mata kuliah yang dosen ini bimbing, di sebelah kanannya akan muncul ada co-SPV. Sebelah kanan lagi, ini dia adalah main SPV. Jadi kalau main SPV, dia adalah pembimbing 1. Ya. Jadi kalau pembimbing 1, dia adalah, statusnya adalah main SPV. Jika dia adalah pembimbing 2, dia adalah co-SPV. Karena itu Bapak Ibu tidak boleh salah meletakkan urutan NIDN, karena dia akan berpengaruh kepada dia pembimbing utama, pembimbing 1, atau dia pembimbing kedua. Jadi tidak boleh salah meletakkan posisi NIDN-nya. Jika memang dia pembimbing ketiga, otomatis masukkan di baris yang ketiga. Jadi ini yang menunjukkan ada main SPV dan co-SPV, pembedanya. Ya, baik. Ini adalah standar 2. Jadi saya sudah menunjukkan standar 2, jadi caranya sama. Oh ya Bapak Ibu, sama seperti tadi Pak Vin jelaskan. Setiap kita melakukan perubahan entry di ePrint, itu tidak akan serta-merta bisa muncul di halaman pencarian atau ketika Bapak Ibu melakukan pencarian. Itu kenapa? Karena ePrint harus dilakukan namanya generate abstract dan generate view. Misalkan ada suatu kasus, loh saya sudah entry loh Pak, saya sudah entry data ini, sudah lama, tapi kenapa kok tidak muncul di pencarian? Itu karena alasannya adalah Bapak Ibu ketika lihat di admin, di sistem tool, biasanya indeksernya ini mati.
Kalau mati seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi gini, posisi indeksernya itu dalam posisi seperti ini. Kalau seperti ini, berarti posisinya lagi mati, off. Dia tidak mengindeks kode data yang Bapak Ibu unggah. Kalau seperti ini, jadi harus dijalankan, di start. Oke, indexer started successfully. Berarti proses indeksnya sudah berjalan. Lalu yang kedua, ketika sudah melakukan unggah koleksi, baik itu unggah apapun itu, artikel, book, dan apapun itu, jangan lupa dijalankan generate abstract dan generate view. Ini wajib dijalankan, karena kalau tidak dijalankan, data itu memang muncul di halaman, di latest edition, muncul. Di sini dia akan muncul. Tetapi, ketika dicari di koleksi, dia tidak muncul. Kenapa? Karena tidak masuk ke dalam generate abstract dan generate view. Biasanya saya menyarankan proses 2 ini itu bisa dilakukan oleh IT-nya. Jadi minta tolong ke IT, minta tolong ke pihak TI-nya untuk dijalankan secara otomatis di dalam server April-nya. Itu bisa dilakukan, istilahnya dipasang di cron tab-nya, di cron tab Linux-nya atau cron tab VPS-nya. Minta misalkan dijalankan generate abstract dan view tiap misalkan jam 1 malam atau jam 12 malam. Jadi ketika kita mengentry koleksi pada hari ini, besok koleksi semua bisa langsung dibaca. Loh Pak, tapi saya butuhnya langsung hari ini bisa kebaca. Ya sudah, habis ngentry jangan lupa diklik design tool, generate abstract, klik lagi generate view. Ya. Oke, prosesnya seperti itu, caranya. Oke. Oke. Saya cukup sampai sini Pak Lasi, saya ulang lagi ke Pak Lasi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Agung atas pemaparan materi standarisasi 2, untuk melengkapi juga ada dari Bapak Vincent yang standarisasi 1. Bapak Ibu yang kami hormati, silakan dicermati, ada beberapa poin di dalam pertanyaan. Yang pertama adalah banyaknya pertanyaan mengenai apakah nanti peserta mendapatkan file dari materi ini. Kami jelaskan bahwa semua materi nanti akan dikirimkan atau di-share ke seluruh anggota grup webinar repositori institusi hari ini. Bisa di-download ya, jadi semua akan diberikan. Yang kedua adalah mohon dicermati dari beberapa pertanyaan yang mungkin sama, nanti yang mungkin sudah dibahas oleh narasumber, silahkan dipahami. Jadi silakan dicermati dari jawaban dari narasumber. Yang ketiga, apabila pertanyaan Bapak Ibu belum terjawab karena keterbatasan waktu, dari pihak panitia akan membuat sebuah grup khusus untuk membahas repositori institusi. Jadi semua Bapak Ibu nanti yang ikut dalam webinar repositori institusi ini akan dimasukkan di dalam grup, dan proses tanya jawab bisa berlangsung di grup yang bersangkutan. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, ini ada pertanyaan dari Ibu Retno dari UIN Sumatera Utara. Bagaimana dengan repositori yang tidak berbasis dengan ePrint? Apakah bisa diindeks di Rama dan Sinta? Karena baru kali ini saya tahu bahwa NIDN dosen wajib di Rama. Silakan mungkin Bapak Vincent bisa memberikan jawaban. Baik, terima kasih Pak Lasi dan kepada Ibu Retno. Pak Lasi, ini apakah langsung saya jawab ke 7 penanya ini, atau Pak Lasi satu-satu begitu, Pak Lasi? Mungkin satu-satu dari pertanyaan pertama dulu, Pak Vincent. Baik, ya dari Retno, UIN Sumatera Utara. Bagaimana repositori yang tidak berbasis ePrint bisa
dikoneksikan dengan Rama. Nah, salah satunya di pedoman Rama atau manual Rama yang ada di Rama, ristekbrin.go.id, Ibu Retno bisa download di sana. Jika memang tidak berbasis IPRIN atau DSpace, di sana disebutkan kalau menggunakan Setiadi atau Slim dan yang lain-lain, itu ada cara untuk menambahkannya. Jadi mulai dari cara menambahkan NIM-nya, kemudian NIDN-nya, dan kode prodinya, dan juga ditambahkan bagaimana cara menambahkan subjeknya yang menggunakan Library of Congress, LOC. Jadi di sana dijelaskan bahwa menggunakan selain IPRIN dan DSpace. Nah, terus kemudian pertanyaan selanjutnya itu, saya kok tahu baru kali ini NIDN dosen wajib di Rama. Pada saat sosialisasi di awal-awal tahun 2019, kalau di FIPTI Jawa Timur kisaran sekitar bulan Oktober kalau tidak salah ya Pak Lasi, yang penyelenggaranya dari Universitas Ubaya dengan kerjasama dengan Ristek Dikti untuk sosialisasi mengenai hal ini, itu memang mensyaratkan standarisasi repositori yang terintegrasi dengan Rama. Salah satunya memang harus ada NIM, ada NIDN, kemudian ada kode prodinya. Begitu kalau dari saya. Terima kasih Pak Lasi. Silakan. Mungkin ada tambahan dari Pak Agung. Cukup, Pak. Cukup, ya. Oke. Lanjut kedua, Pak. Baik, kedua. Dari Ibu Orisa, dari Universitas Multimedia. Untuk data yang backlog atau data yang sebelumnya, data yang sudah diisikan, NIM-nya kan belum terisi. Kemudian apakah bisa diinput atau diimpor dari Excel ke IPRIN? Baik, kalau memang saya sih belum pernah mencoba untuk ekspor import data yang khusus untuk langsung NIM dari Excel atau CSV, kemudian langsung convert atau migrasikan ke IPRIN, tetapi sebenarnya yang dihitung atau diintegrasikan itu adalah data-data yang terbaru. Pada saat itu memang dijelaskan oleh tim Rama maupun beberapa yang ada kaitannya dengan Rama menjelaskan bahwa data-data yang terbaru saja yang akan diinputkan atau diintegrasikan dengan Rama, yang utama adalah terkait dengan dokumen-dokumen yang boleh diakses. Jadi saya kan tadi di presentasi saya ada nomor 3 itu yang ada NIM, nama mahasiswa, ada nama pembimbing, ada NIDN. Nah, ada 1 dan 2-nya. Yang 1 itu sebenarnya harus terintegrasi dengan surat. Yang kedua itu sebenarnya ada file-file yang wajib memang diunggah secara full text, yaitu halaman cover, kemudian bab 1, abstrak, bab 1, dan daftar pustaka. Itu wajib, harus full text. Tapi yang ini adalah terkait yang NIM. Kalau NIM mungkin bisa saja kalau diintegrasikan mungkin migrasi dengan menggunakan Excel atau CSV ya, mungkin langsung bisa dimigrasikan ke servernya IPRIN karena MySQL juga basisnya. Mungkin Mas Agung jauh lebih paham terkait mengenai migrasi data ini dari Excel maupun CSV ke server atau database IPRIN ini. Tetapi pada dasarnya adalah data yang terintegrasi itu adalah yang ada NIM dan NIDN, kode prodi itu adalah data-data yang terbaru. Tugas akhir yang terbaru.
Kalau yang lama tetap akan terintegrasi datanya. Namun memang tidak langsung otomatis ke Sinta, karena yang ada di Sinta itu adalah yang terintegrasi dengan nomor NIDN, karena integrasinya dengan NIDN. Karena nanti hubungannya ke PD Dikti juga. Begitu kalau dari saya. Pak Agung mungkin? Ya, Pak. Jadi memang kelemahan ya, jadi bukan ngomong kelemahan. Jadi sebenarnya kalau EPRIN ini sebenarnya kerepotannya adalah dia pertama menggunakan bahasa pemrograman Perl, lalu menggunakan MySQL, dan sampai saat ini pun jarang sekali yang mengoprek sampai ke level database. Jadi seperti itu. Jadi memang migrasi Excel atau migrasi SV ke EPRIN dan menambahkan kode NIM, NIDN, dan kode prodi itu tadi, sampai saat ini pun sepertinya juga sangat sulit, karena kalau kita lihat, mungkin teman-teman IT dari yang hadir dari ini bisa lihat database EPRIN itu sangat besar, sangat sangat kompleks, karena isi EPRIN-nya sendiri dia membuat tiap kali unggah koleksi dia pasti membuat backup data, membuat semacam arsip sendiri, membuat apa, dan itu kita tidak tahu di mana kita harus memasukkan NIM, NIDN, dan kode prodi seperti itu. Jadi memang agak beresiko sebenarnya kalau kita mau coba-coba di server production atau istilahnya EPRIN yang sedang online. Kalau misalkan memang ada teman-teman IT yang mau coba-coba trial, ya pakailah di server yang percobaan biasa, yang misalkan ada server sendiri yang untuk latihan. Seperti itu. Jadi memang saya pun juga selama ini tidak melakukan migrasi, import ekspor dari Excel, karena saya juga masih belum tahu format data atau format yang harus kita import di EPRIN seperti itu. Oh ya, dan memang pembacaan di Rama itu kan sebenarnya dia hanya membaca tesis, ya. Jadi sudah jelaskan EPRIN itu hanya membaca tesis. Jadi misalkan Bapak Ibu koleksinya 1.500, tapi di Rama kok hanya terbaca 500. Iya, kemungkinan karena 500 itu dia hanya tesis. Jadi Rama hanya mengindeks tesis, tidak mengindeks artikel Bapak Ibu, tidak mengindeks book section Bapak Ibu, tidak mengindeks proceeding Bapak Ibu, tidak. Dia hanya mengindeks tesis. Jadi lihat aja kalau tesisnya ada 100, berarti ya hanya itu yang maksimal bisa kebaca di Rama. Jika nanti di Rama itu sudah 100 tadi sudah ada NIM, NIDN, dan kode prodi, dan ketika nanti satu saat IT dari Rama itu melakukan sinkronisasi ke Sinta, itu baru nanti bisa muncul di Sinta yang tadi itu, per dosen ini siapa yang dibimbing, dosen ini membimbing mahasiswa apa. Jadi memang tidak semua yang kalau memang kita sudah ada 3.000 atau puluhan ribu koleksi yang diunggah di Rama, dan misalkan yang hanya kebaca, yang ada NIM NIDN-nya hanya 100, ya hanya 100 itu yang kebaca di Sinta. Oke, Pak Fijan, seperti itu. Ya. Baik. Lanjut ya, Pak Lasi. Oke, lanjut saja, Pak. Oke. Pertanyaan ketiga dari Andan Dewi Murni. Pertanyaannya, tadi saya saat menambahkan NIM, NIDN tersebut, apakah berpengaruh terhadap angka yang tertera tidak, Pak? Karena pada saat setiap kali saya klik tampil butonnya itu kembali ke user admin. Apakah penambahan NIM, NIDN tersebut berpengaruh terhadap angka-angka yang sudah tertera? Oke, baik. Field yang ditambahkan atau angka yang diinputkan itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap software EPRIN. Tapi perubahannya adalah penambahan metadatanya saja. Tapi softwarenya tidak terpengaruh oleh apa yang kita ubah, kecuali kita ubah keseluruhan. Dan EPRIN itu cukup ramah lah. Kalau kita salah mengisikan metadata atau membuat field-nya kita keliru, biasanya mereka akan memberikan peringatan. Apa yang kita isikan itu salah. EPRIN biasanya begitu. Kalau sudah benar, mereka kan ada centang hijau kalau kita menambahkan field atau menambahkan kode sumber di dalam EPRIN. Kalau tidak sesuai dengan kode sumber atau Perl yang digunakan di EPRIN, maka akan tampil centang atau tanda merah di sana, dan di salahnya itu ada di mana. Sehingga
pada saat kita isikan, kalau sudah muncul tampilan NIM, NIDN, kita isikan data angka, itu tidak akan berpengaruh harus tampil ke user NIM lagi, user admin lagi, atau enggak, itu tidak berpengaruh. Atau mungkin kadang-kadang beberapa provider dari internet itu mungkin ada yang kompatibel dengan Firefox, ada yang kompatibel dengan Chrome. Seperti itu sih mungkin kalau dari saya. Begitu sih. Mungkin Pak Agung bisa menambahkan. Ya, kalau saya baca memang sepertinya ini, jadi setiap kali klik button lalu menu deposit, nanti keluar lagi minta user dan password. Terus klik edit untuk KTI detail, minta lagi password dan user. Ini sepertinya memang ada kendala dengan, bukan karena penambahan NIM dan NIDN-nya ya Bapak. Mungkin ada kendala dengan EPRI-nya, atau mungkin ketika menambahkan fill tadi itu, mungkin ada nama-nama yang akhirnya jadi EPRI-nya jadi bermasalah. Kalau gitu coba aja dihapus dulu lagi, tadi sudah di-enter tadi, NIM, NIDN-nya tadi, coba dihapus dulu, tidak masalah, tidak ngefek apa-apa, dihapus, lalu lihat apakah EPRI-nya sudah berjalan semestinya. Kalau memang sudah berjalan benar, berarti tadi waktu meng-entry NIM dan NIDN tadi berarti ada kesalahan. Atau memang kadang-kadang tadi Pak Fusnya bilang, kadang-kadang EPRI itu bisa tampil di Firefox lancar, di Chrome tidak. Tapi kadang-kadang ada yang di Chrome lancar, di Firefox tidak. Jadi itu kadang-kadang memang bisa ngefek juga dari EPRI-nya, Bu. Jadi coba cek lagi, dihapus dulu, diedit lagi NIM NIDN-nya, nanti coba jalan lagi nggak dengan lancar. Oke, Pak Vincent, monggo, nomor 4 ya. Baik, lanjut dari Ari Eka Wahyudi, dari Insuska Riau. Kami menginput sekitar 23.400 sekian, tetapi belum menerapkan standarisasi RAMA. Bagaimana dengan yang sudah terinput sebelumnya? Nah, ini seperti yang ditanyakan di nomor 2, Bu Orisa, bahwa backdate atau backdata itu tidak menjadi masalah. Yang kita input yang terbaru. Kalau memang data-data sebelumnya mau kita tambahkan juga tidak menjadi masalah. Tapi yang paling penting adalah data-data yang terbaru untuk standarisasi RAMA itu. Tapi sekali lagi kalau mau diinputkan nomor mahasiswanya maupun NIDN-nya juga tidak menjadi masalah juga. Gitu. Iya Pak, sama. Jadi saya menambahkan selama ini kami sudah, ya kalau ini Mbak Thomas ya, Mas Areka ini sudah 23.000, lalu mau ngentry backdate. Wah, ini effortnya luar biasa. Jadi memang kalau kami pun yang hanya 3.000 koleksi, jadi kami mengentrinya dari yang baru dulu Bapak Ibu. Jadi kita yang baru kita sudah langsung masukkan NIM NIDN. Jika memang itu ketika kita sudah lowong, baru kita ngentry backdate. Jadi pelan-pelan ya, 1-2 sehari. Jadi kita ngentrinya tanggal mulai yang baru mundur ke belakang pelan-pelan. Ya otomatis memang itu membutuhkan waktu dan tenaga pasti seperti itu. Tapi memang dia tidak bisa tes otomatis. Baik. Lanjut Pak. Lanjut dari Yoga Sara ST. Saya mau tanya, kalau saya update seperti departemennya, sedangkan di repositori itu sudah terinput dokumen jurnal. Apakah nanti ada kendala, Pak? Karena update dengan sendirinya. Tadi karena saya simak departemennya harus sama dengan prodi yang ada di PDDikti. Baik. Ini kita harus bedakan antara departemen, program studi, dan divisi. Kalau di divisi, kita bisa buatkan sesuai dengan kode nama prodinya, bukan dengan kode program studinya di divisi. Pada saat kita membuat divisi, bisa saja kita membuat jurnal. Kemudian di bawah jurnal itu, di dalam jurnal ada program studi akuntansi, ada program studi manajemen, ada program studi ilmu hukum, dan lain sebagainya. Ada jurnal sendiri. Ada kita buat divisi proceeding. Di dalam proceeding, di dalamnya ada program studi lagi.
Nah, sedangkan di kode program studi atau department tadi, itu adalah nama dari kode atau program studi dari mahasiswa yang sedang unggah mandiri atau memang mengunggah tugas akhir mahasiswa atau skripsinya. Jadi berbeda antara divisi dengan departemen. Sehingga pada saat kita isikan di divisi, itu tidak berpengaruh kepada departemen. Kalau departemennya kita kosongkan, ya tetap tidak ada isinya departemennya. Hanya pada saat kita pilih, itu adalah untuk pelaporan pada saat Bapak Ibu departemen divisi program studi akuntansi, dokumennya itu ada berapa jumlahnya. Itu untuk borang akreditasi cocok. Berapa tahun 2020 ini yang sudah diunggah, jumlah dokumennya berapa. Itu akan muncul di sana. 2019 dan lain sebagainya. Tetapi di kode program studi, itu tidak akan muncul seperti itu. Begitu kalau dari saya. Terima kasih. Oke, ini Pak ya, saya coba tunjukkan. Oke Bapak Ibu, jadi yang tadi Mas ini, kalau untuk division, seperti tadi Pak Vincent jelaskan, mungkin seperti ini ya Pak ya. Jadi divisinya ini sebenarnya divisi ini boleh apapun. Jadi dia tidak berimbas apapun ke dalam database. Jadi ketika Bapak Ibu menambahkan tadi yang standar 2 tadi itu atau standar 1, dia hubungannya nanti lebih ke arah data kode prodi. Jadi divisi ini tidak akan, meskipun sudah memilih jurnal, sudah memilih apapun, ketika tadi Bapak Ibu menambah untuk kode prodi, dia tidak akan merubah yang di division ini. Dia tidak akan mengganti datanya seperti itu. Ya, jadi memang harusnya coba aja diisikan 1 atau 2, coba dulu, lihat hasilnya seperti apa. Jika harusnya sih tidak merubah data dari yang sebelumnya sudah kita unggah. Terima kasih Bapak. Oke, berikutnya dari Rima Safitri. Ini pertanyaannya sama ini dengan Yoga Sara. Jadi itu jawabannya bahwa divisi berbeda dengan departemen. Division berbeda dengan departemen. Artinya bahwa divisi itu berbeda dengan program studi yang sudah ada. Kemudian berikutnya adalah dari Fakhrullah Universitas Mulia. Ini jika punya 2 kampus, yang satu ada di Balikpapan, yang satu di Samarinda, tidak menjadi masalah. Karena Bapak Ibu di kode program studi PD Dikti, nanti di sana juga akan tertera bahwa di sana ada tulisan PDSKU atau program studi di luar kampus utama. Kalau Bapak Ibu yang belum pernah tahu artinya atau kepanjangan dari PSDKU, jadi program studi di luar kampus utama. Ini saya contohkan. Kebetulan di Unika Widya Mandala itu juga sama. Unika Widya Mandala kebetulan merger dengan 3 kampus. Pertama adalah kampus Unika Widya Mandala Surabaya, kemudian merger juga dengan Universitas Katolik Widya Mandala di Madiun, jadi ada kampus di luar Surabaya, dan ketiga adalah dengan Akademi Sekretari Widya Mandala pada saat itu. Jadi ada 3 kampus, dan satu itu ada di tempat yang agak berbeda, tidak di Surabaya. Itu adanya di Madiun. Nah, kode program studinya juga sama di sini. Ini adalah PSDKU-nya, itu sudah tertulis di sini juga. Jadi saya isikan, kami sebenarnya di Surabaya itu tidak memiliki S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ini adanya di kampus Madiun, sehingga tetap diisikan semuanya. Karena saat ini kan walaupun kampusnya ada di luar kampus utama, tetapi repositorinya tetap menjadi satu. Jadi isiannya tetap di repositori yang sama. Contoh lain bahwa kita tidak memiliki pendidikan matematika.
S1 ini itu adanya hanya ada di kampus Madiun. Sehingga kita tetap tuliskan adalah S1-nya pendidikan matematika. Ini PSDKU semuanya. Begitu kalau dari saya. Ya, terima kasih Pak Vincent, Pak Agung. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum terakomodir di sesi ini. Bisa dilanjutkan di fokus group discussion yang sudah dibuat. Dan itu nanti bertahan 1 bulan dari sekarang. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang saat ini belum terjawab, nanti akan dijawab oleh para narasumber melalui forum fokus group discussion. Jadi mohon maaf karena keterbatasan waktu, kami akhiri sampai di sini karena ada beberapa teman kita yang peserta yang sudah harus keluar karena ada beberapa kendala, di antaranya adalah masalah jaringan. Jadi pada kegiatan ini saya mewakili dari segenap panitia FPPTI Jawa Timur dan juga mengucapkan terima kasih kepada panitia lokal Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang sampai saat ini masih bergabung di webinar repositori institusi ini. Kami dari seluruh panitia, baik dari FPPTI Jawa Timur maupun dari UNUSA, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekurang sempurnaan dari acara kegiatan webinar repositori institusi ini. Sekali lagi, kami sampaikan beberapa pertanyaan yang belum terjawab bisa difasilitasi melalui FGD, institusi repositori yang sudah dibentuk. Jadi Bapak Ibu sudah dimasukkan ke dalam grup. Sebelum acara selesai, kami berharap kepada teman-teman semua peserta untuk menampilkan face masing-masing. Kita akan foto bersama dan mengucapkan salam literasi atau yang lain. Silakan. Bisa mulai Bu Yeni? 1. Sudah on semua? Ya, silakan. Mas Dista siap foto 1, 2, 3. Oke. Halaman satunya lagi. Satunya lagi. Halaman satunya. Sudah semua Pak. Kelihatan ya. Oh langsung. Iya. Oke, terima kasih. Baik, Kami terima sampaikan kasih banyak dari seluruh genap panitia dan mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada institusi repositori masing-masing. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan sehat selalu. Iya.